Korps Lalu Lintas Polri mulai menyosialisasikan aturan sanksi penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang tidak membayar pajak kendaraan selama 2 tahun. Dengan aturan ini, kendaraan yang tidak tertib dibayarkan pajaknya akan dianggap ilegal. Aturan ini telah ada sejak Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 disahkan. Di dalamnya secara tegas disebutkan, data registrasi kendaraan dihapus bisa karena rusak berat, termasuk karena tidak registrasi ulang 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Korlantas Polri menyiapkan konsep data terpadu untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Ketika kebijakan diambil, kita juga tidak ingin bahwa kesan kita hanya membebani masyarakat. Kita harus memberikan juga solusi kemudahan. Ya, kemarin beberapa kali diskusi kita mendapatkan masukan dari YLKI, dari pemerhati, bahwa evaluasi yang sering kita dapatkan adalah bagaimana masyarakat bahkan yang patuh ingin membayar juga diberikan kemudahan. Jasara Harja mencatat ada 40 juta kendaraan atau 39% dari total kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hitungan Jasara Harja, ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan menyebabkan pendapatan daerah hilang 100 triliun rupiah. Harapannya dengan aturan ini bisa membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraan dan menambah potensi penerimaan pajak daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu kapan aturan penghapusan registrasi kendaraan akan diberlakukan? Telah terhubung dengan Direktur Rekiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri, sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Iwan. Iya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Yusri, jadi 2 tahun tidak bayar pajak, telat bayar pajak, ilegal langsung kendaraannya. Betul demikian? Jadi gini, di pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 kan sudah jelas sekali ya bahwa di situ dikatakan siapa sih yang dihapus dapat. Jadi saya dikatakan lagi dapat dihapus. Ini sejak tahun 2009 loh ya. Data dihapus ya? Iya, dapat dihapus. Oh, dapat dihapus, oke. Bukan langsung harus dihapus, tapi dapat, bunyi begitu di pasal itu. Kemudian ada 2 kriteria. Pertama, masyarakat meminta sendiri untuk dihapus kendaraannya. Seperti apa? Misalnya Mas Aiman kendaraannya rusak berat karena tabrakan misalnya. Ya, sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ketentuan dalam pasal ini diatur bahwa Mas Aiman nanti ada peraturan kepolisiannya nomor 7 tahun 2021 di pasal 84, nanti kalau dibaca nanti lebih jelas lagi turunan dari pasal 74 ini. Jadi Mas Aiman datang ke kantor Samsat menyampaikan bahwa kendaraan saya rusak berat Pak, saya masih tagihan pajak terus berjalan, saya mau dihapus. Oke, ya. Jadi karena satu hal dihapus, oke. Nah, minta bawa surat-suratnya BPKB STNK, kemudian bermaterai, isi, kemudian fotonya yang hancur, supaya tidak ada lagi tagihan pajak. Oh, ini sangat membantu sekali kami dalam hal pendataan registrasi identifikasi kalau masyarakat mau seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dapat dihapus oleh petugas. Seperti apa? Saya luruskan lagi. Bukan berarti 2 tahun orang nggak bayar pajak langsung terhapusnya Mas Aiman. Ini kalau STNK-nya mati. STNK-nya mati itu kan 5 tahun, Mas. Betul. Nah, mati 5 tahun kan kewenangan polisi kan STNK itu berlakunya 5 tahun, Mas. Nah, 5 tahun tidak mati, kemudian ditambah lagi 2 tahun tidak bayar pajak, itu baru namanya bisa dapat dihapus. Dan otomatis terhapus atau bagaimana? Jadi 7 tahun ya, total ya? Ya, jadi kita atur lagi di Undang-Undang Nomor 7, di Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 di pasal 85, kita kasih keringanan. Ada peringatan pertama 3 bulan. Oke. Ada peringatan kedua 1 bulan. Peringatan ketiga 1 bulan. Peringatan keempat itulah tidak ada, langsung kami hapus. Oke. Di pasal 74 di ayat 3 dikatakan kendaraan motor dihapus bagaimana di pasal itu tidak dapat lagi diregister, sudah nggak dapat lagi. Jadi gimana? Kalau sudah terhapus gitu gimana? Jadi bodong gitu surat-suratnya? Sudah nggak boleh lagi. Nggak bisa diurus lagi, nggak bisa diurus lagi. Makanya kami sosialisasikan kepada masyarakat. Tenggang waktunya ini 5 tahun STNK mati, plus 2 tahun. Plus peringatan-peringatan tadi. Peringatan sudah hampir 6 bulan. Ya kan gitu, Mas. Nanti akan disurati oleh Dispenda. Baik. Tunggu sebentar, Pak Yusri, ini penting juga nih. Jadi ketika kemudian, nanti saya ulangi lagi tadi waktu-waktunya, tapi ketika kemudian data sudah dihapus, maka kendaraan itu apakah mobil atau motor ya, itu tidak bisa kemudian diurus lagi surat-suratnya. Kan bunyi di pasal 74 di ayat 3, kendaraan bermotor yang telah dihapus, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, saya pertimbangan pemilik maupun dari pertimbangan pejabat yang ini tidak dapat diregister kembali. Oke. Jadi ya seperti surat kendaraan bodong begitu ya? Nah, iya. Yang beredar di luar katanya disita. Oh enggak disita. Itu kan
Tapi daftarnya dia punya ini sudah sama sekali dihapus, dia punya data di Oke. tempat kan. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ketika kemudian dia masih nekat untuk menggunakan kendaraan tersebut, lalu kemudian nanti kan pasti akan lebih canggih ya untuk lalu lintas, akan kelihatan dari ETLE misalnya, Electronic Traffic Law Enforcement, bahwa Apalagi ini nanti pakai RFID. betul RFID dan lain sebagainya. Maka kendaraannya akan disita oleh polisi atau seperti apa? Ya, itu sudah masuk pelanggaran, Mas. Pelanggaran, maka bisa disita. Ya, sama dengan Mas Eman bawa motor nggak ada STNK-nya sama sekali. Betul. Bisa saja disita. Itu loh, bisa saja disita. Kita lihat tadi. Oke, baik. Jadi Gitu, saya Mas. ulangi lagi Tapi waktunya. Tenggang Gimana, Pak waktu Yusri? lama sekali nih, Mas. Silakan Pak Yusri. Tenggang waktunya kan lama sekali ya. Iya. 5 tahun, kemudian 2 tahun tidak bayar lagi. Kemudian ada lagi aturan kasih peringatan. Nah, disinilah kita harapkan kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak. Oke, jadi total kurang lebih ya 7,5 tahun tidak bayar pajak, hilang datanya. Nah, itu yang kita indikan. Tapi kan kami masih sosialisasi nih. Baik. Kami mengharapkan, sebenarnya arahnya bukan kita mau memberatkan masyarakat, tapi kita mengingatkan masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak, walaupun bukan kewenangan polisi, tetapi kita ini kan satu atap di Mas Samsat ini kan satu atap. Betul. Ada 3 instansi di situ. Pertama Jasara Harja, kemudian dari pihak Dispenda dan kepolisian. Yang jadi titik permasalahannya adalah, nah jadi saya kembali lagi, tadi udah dibahas tadi oleh Mas Aiman. Betul, data kami yang ada di kepolisian sampai dengan hari ini 149 juta kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia. Baik, jadi ini akan diberlakukan resmi kapan? Tapi enggak, saya indikan dulu. Saya kembali ke data dulu. Data yang ada di pemerintah daerah dalam hal Dispenda cuma 113 juta. Data yang ada di Jasara Harja itu 103 juta. Jadi ada ketimpangan data nih. Nah, kenapa bisa begitu? Ini kami sedang menyusun untuk bisa membuat satu single data untuk nanti kan kita validasi data semuanya. Contoh saja, kenapa di kepolisian lebih besar? Karena kita tahu banyak kendaraan bermotor yang tabrakan misalnya. Hancur tidak dilaporkan. Ada kendaraan yang tersangkut pidana. Ada kendaraan yang ditarik oleh leasing. Ada yang kendaraan dicuri. Kan gitu, Mas. Baik, betul. Saya sempat main ke Rukbasan, rumah tempat penyitaan benda sitaan negara, memang banyak sekali kendaraan yang terbengkalai di situ. Betul. Dilaporkan, harusnya kan ketentuannya itu dilaporkan baik. kami. Jadi ini informasi terakhir, kapan akan diberlakukan secara resmi atau sudah mulai? Kami masih sosialisasikan, Mas. Mudah-mudahan ini kita sambil mengatur untuk single data, kita perbaiki dulu secara internal. Kami bersama antara Jasara Harja, kemudian Kementerian Dalam Negeri dengan kepolisian untuk menyatukan datanya dulu, baru pelan-pelan kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi masih tahap sosialisasi. Masyarakat baru kita kemainkan. Kapan waktunya? Tunggu nanti soal sinkronisasi data antar instansi. Tentu ini hal yang kemudian harus diantisipasi karena sosialisasi ini akan diterima oleh masyarakat secara jelas. Yang penting kami arahnya ke sini, intinya bahwa mengajak masyarakat untuk patuh. 100 triliun lebih loh uang, cuma ada 42%, 43% kendaraan bermotor yang bayar pajak yang sekarang beredar di jalan raya. 50 sekian persen ini nggak bayar pajak, Mas. Luar biasa. Makanya, mayoritas nggak bayar pajak berarti ya? Karena lebih banyak, Mas. Lebih banyak yang tidak bayar pajak. Oke, luar biasa ini datanya. Satu lagi, saya pesan satu lagi, Mas Iman. Kami sedang roadshow, kami mohon doanya masyarakat. Kami sedang datang ke gubernur-gubernur untuk minta Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati untuk izin Pak, salah satunya kenapa masyarakat tidak bayar pajak, tidak patuh pajak, kenapa? Karena BBN, biaya balik nama itu cukup tinggi. Makanya kami mengharapkan untuk bisa nol saja balik nama itu. Supaya masyarakat patuh pajaknya naik semua. Iya. Baik. Ini luar biasa datanya. Lebih dari 50%. Berarti lebih dari separuh pengguna kendaraan itu tidak bayar pajak. Luar biasa. Coba kalau pajak dengan hampir lebih 100 triliun itu masuk ke negara kan bisa dipakaikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, Mas. Baik. Terima kasih Pak Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus dari Rekiden Korlantas Polri. Terima kasih Pak Yusri, Jenderal. Selamat malam, sehat selalu.